Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rutinan kita setiap Sabtu pagi. Pembacaan Dalail Khairat yang moga-moga bisa menjadikan sarana bagi kita untuk menenteramkan jiwa kita, menenteramkan hati kita, dan menambahkan keimanan kita, dan menumbuhkan mahabbah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang bisa menjadikan kekuatan bagi kita untuk mengendalikan dan menekan hawa nafsu di dalam jiwa kita, hingga kita bisa beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan sesempurna yang kita mampu. Zikir, wirid, sholawat, azkar apapun, ini manfaatnya zahiran wa batinan. Manfaat zahir, keberkahan yang kita terima pada malam hari ini mungkin tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kita tidak mampu melihat keberkahan yang menimpa diri kita, bahkan keberkahan yang masuk di dalam baju-baju kita, sarung kita, kopiah kita, atau para ibu-ibu kerudung mereka, baju mereka, keseluruhannya. Ini secara zahir dan ini bermanfaat. Kenapa kok atharnya para aulia itu juga ada nilai yang luar biasa? Ketika ada seorang minal aulia, tasbihnya aja Masya Allah, kita tawasul sama tasbihnya aja bisa. Kenapa? Ternyata setiap benda-benda yang dibawa atau dikenakan sama beliau ketika dalam keadaan hal, ketika dalam keadaan tadarruk sama Allah, dalam keadaan ibtihal, dalam keadaan puncak dari cinta kepada Allah, ini mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahmat tersebut dan keberkahan itu tadi menimpa apapun yang dipakai pada saat itu. Maka itu ada nilai keberkahan di pakaiannya, di bajunya, di apapun. Apapun. Banyak para aulia-aulia kita yang bertawasul dengan atharnya. Banyak para aulia-aulia kita yang bertawasul dengan gurunya dengan atharnya, dengan jubahnya, dengan imamahnya, dengan kopiahnya. Karena itu kita tidak pernah melihat bentuknya berkah. Kita tidak bisa melihat bentuknya rahmah. Tapi kita akan merasakan ketika kita mampu untuk merenung dan bertafakur dan menghisab diri kita, mulai kita bangun sampai tidur, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah menimpa kita. Maka kita akan mengetahui apakah ada keberkahan, apakah ada hasil dari keberkahan di dalam hidup kita apa tidak. Ketika kita mendapatkan keberkahan, maka hidup kita ini terarah. Tapi ketika hidup kita tanpa keberkahan, hidup kita tidak terarah. Orang ketika hidupnya tidak terarah, maka dia kalau kata anak muda sekarang galau. Orang galau ini kan sumpek juga ya, bingung, stres, mau ngapain? Aku kita rapo, aku ini mau ngapain? Aku ini mau berbuat apa? Banyak kan zaman sekarang orang yang seperti itu ya. Kenapa? Karena ketidakberkahan di dalam hidup. Hingga ingin, udah mati ya wis. Kenapa? Nah hidup gini-gini tok ae. Hidup itu sebetulnya tidak sesimpel ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup kepada kita tidak akan sia-sia. Jadi hidup itu sebetulnya tidak sesimpel ini, tidak ada sederhana ini. Ketika kita mengetahui hakikat hidup, maka kita akan merasakan kenyamanan dalam hidup. Bukan orang yang ingin segera meninggalkan kehidupan. Ketika orang itu ingin segera meninggalkan kehidupan, ya di antara dia ini memang rindu sama Allah, dan itu mungkin tidak berlaku bagi kita karena kita masih rindu dengan diri kita sendiri ya. Atau ya orang-orang
Dia merasakan kegalauan dalam hidup karena ketidakberkahannya di dalam kehidupan dia. Kejenuhan, jemu merasakan hidup. Tapi ketika kita mendapatkan keberkahan di dalam hati kita, zahir kita, jiwa kita, maka kejenuhan ini akan hilang dengan sendirinya. Kejenuhan ini akan berubah menjadi kesenangan. Kejenuhan ini akan berubah menjadi menghargai hidup. Dan ketika kita menghargai hidup, maka kita akan menghargai Sang Penciptanya dengan mentaati perintahnya, bukan menyia-nyiakan hidup yang diberikan olehnya. Nah, ini kultum. Beberapa hal yang mungkin bisa kita renung. Mumpung sudah malam kan, kita waktunya tidur sebentar lagi, mungkin sebagian ini suku dalu, sebagian lagi mungkin sebentar lagi tidur, merenung sebelum tidur, apa arti hidup bagi kita dan apa manfaat hidup bagi kita, dan kita coba renung apakah ada keberkahan ketika kita melakukan hal ini di dalam hidup kita besok ketika bangun. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan selalu mencurahkan rahmatnya, keberkahannya, ridhonya kepada kita semua dan keluarga kita di rumah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan, sehat afiah, panjang umur fi taatillah kepada kita semua, dan moga-moga Allah mengangkat bala musibah di negeri kita dan juga di semua negeri, dan menjadikan negara kita menjadi negara yang aman, negara yang tentram, negara yang barokah, negara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, negara yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita nanti kelak di yaumil qiyamah bisa bersama-sama masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui oleh Nabi sebagai umatnya Allah lahir batin dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.